Hola bestinya kata Ani. Besti, ada yang diduga bete nih. Yaps, Iza Zega yang beberapa waktu lalu sidang beragendakan menghadirkan saksi diduga ngambek nih. Lantaran diduga media nggak meliput dirinya dan diduga lebih mewawancarai saksi dari pihak lawannya Besti. Nah, melihat hal tersebut Besti, Isa yang merekam dirinya dengan kamera dan membuat video dan menanyakan kemana media cenah dan menyebut media kabur karena takut soalnya saksi yang ia miliki adalah saksi ahli bukan ahli-ahlian. Sementara itu video Iza Zega tersebut pun beredar di sosial media nih Besti. Hari ini udah selesai ya dari ahli-ahlinya Mami Online, tapi para media udah kabur semuanya karena tidak berani melihat fakta. Media apa itu? Giliran yang saksi mereka jauh. Iya. Mana media pada kabur melihat fakta yang ada ya kan? Soalnya yang datang Bapak Roy Suryo, Dokter Yongki, ya. Iya, ya. Nggak ahli-ahlian. Ini ahli sesungguhnya, bukan ahli kubur, ahli kuburan, ahli neraka tidak ya. Pertanyaannya kenapa media nggak mau liput? Iya itu, ya kan? Media kabur. Mana yang koordinasi tadi yang baju belang-belang? Itu maksudnya bilang media kabur kenapa ya? Lagian kehadiran saksi bukannya untuk pembuktian ke pengadilan. Kok malah nanya media? Emang lebih penting tunjukin ke pengadilan atau ke media sih sebenarnya? Nggak tahu lah Ani Besti. Setiap orang kan punya penilaiannya sendiri Besti. Termasuk warganet yang ikut bereaksi atas yang diucapkan transgender Iza Zega mengenai kalimatnya yang menyebut media kabur dengan berbagai reaksi. Mulai dari menyebutnya tidak penting hingga mengingatkan pengadilan akhirat. Mungkin ada yang lebih penting Pak. Siapa mereka? Pengadilan Allah kelak bisa ngeles apa dia? Nauzubillah. Bukan gak berani, tapi gak penting Pak Sahrul. Ingat pengadilan akhirat, katanya gak punya sismed. Wah, ini bermain sosmed. Wartawan media mewawancarai orang terkenal dan memberi manfaat. Untuk warware dan kumpulan bertanya sendiri, jawab sendiri. Gak hanya ucapan yang direkam sendiri oleh Iza Zega yang jadi sorotan nih Besti, tapi juga saksi yang bernama Ariel Zainal yang diduga pernah hadir di sidang sebelumnya. Namun diduga pihak Iza Zega membantah lantaran menurutnya pihak Ariel hanya datang saat puasa. Tapi hakim sempat mengingatkan kesaksian bisa ditolak kalau dianggap subjektif. Oke, saudara, sekarang kan saudara sudah disumpah ini. Kalau berbohong, akan berani. Sekarang Saya pernah berdoa. pernah Berdoa masuk ruang sidang. waktu dakwaan menemani mobil kan cuma Nah, makanya saya tanya, masuk ruang sidang dengan mendengarkan keterangan saksi. tidak. Waktu itu kan puasa. Saya tidak puasa. Jadi saya makan di kantin. Seperti apa kalau sudah berlalu? Kami nanti tidak bisa terima keterangan. Nah, selebgram Galih yang juga pernah bersitegang dengan Iza Zega pun Besti diduga terlihat heran perihal kedatangan saksi. Hal tersebut terlihat dalam unggahan video di akun TikToknya yang ia beri caption, "Gimana ini sering nonton sidang tiba-tiba jadi saksi hanya merubah style rambut." Masuk ruang sidang dengan mendengarkan keterangan saksi. Tidak. Waktu itu kan puasa. Saya tidak puasa. Jadi saya makan di kantin. Dugaan keheranan yang dirasakan Galih ternyata banyak menuai reaksi nih Besti dari para warganet. Lantaran diduga nggak cuma Galih doang yang merasa heran dengan kehadiran Aries yang diduga merupakan Atta, tapi juga warganet ikut heran Besti. Hal tersebut terlihat dari ramainya kolom komentar pada video yang diunggah Galih di akun TikToknya. Aduh, ketahuan yang mulia. Kenapa Atta betah sama Sahrul? Karena rumah Sahrul atas nama Atta semua. Ini pasti yang ngatur budalang segala. Makan di kantin apa duduk di ruang sidang mas? Yang omong mulut Sahrul, yang jadi saksi banyak pol. Gak usah banyak saksi-saksinya, netizen di TikTok, di Instagram, DLL rekam jejak Sahrul. Dia kira dengan potong rambut terus pakai baju batik gak pada kenal apa? Kocak. Sementara itu Besti Richard Lee sendiri dalam unggahan video yang beredar di internet angkat bicara nih. Dimana ia sempat dilarang berbicara namun akhirnya angkat suara untuk kepentingan hukum katanya Besti. Nah, Richard Lee mengatakan untuk kasus Iza Zega harusnya gak perlu ditangkap karena ancamannya di bawah 4 tahun. Apalagi dikatakan juga oleh Richard Lee UU ITE itu harus jelas termasuk namanya serta berharap agar pihak hakim bisa ngambil keputusan.
Ngomong tentang kasus Isa Zega, banyak yang melarang aku bicara, tapi aku berbicara di sini demi kepentingan hukum. Karena aku sendiri pernah kena kasus pencemaran nama baik, dan aku cukup mengerti tentang kasus pencemaran nama baik. Jadi ini pure supaya ke depan tidak ada korban lanjutan. Aku cuma pengen ngomong dari kasus Isa Zega, beliau memberikan komentar dalam instastory-nya tentang seorang yang bernama Sound the Sip, yang katanya pernah ngomong Sandi Sound the Sip. Di Undang-Undang ITE yang baru, itu nggak boleh ditangkap sebenarnya, karena hukumannya di bawah 4 tahun. Setahu gue, UU ITE yang baru itu harus jelas, jadi namanya harus jelas, Sandi Sound the Sip, KTP-nya Sandi Sound the Sip nggak? Bahkan setauku itu harus ada gambarnya, jadi nggak cukup karena namanya Sandi itu banyak. Aku berharap juga pihak hakim, pihak-pihak yang bisa memutuskan hal ini bisa ngambil keputusan. Kalaupun dia punya porsi kesalahan di tempat lain, entah itu penistaan agama ataupun kesalahan lain, silakan dihukum dengan porsinya itu, tapi jangan kriminalisasi dengan hal yang lain. Itu menurutku, mudah-mudahan yang terbaik itu semuanya, karena sekali lagi aku nggak punya kepentingan dengan pihak manapun. Nah Besti, sementara itu Besti, dalam unggahan video yang beredar di sosial media, kehadiran Roy Suryo yang merupakan saksi yang dihadirkan pihak Isa Zega diduga malah membuat diungkitnya kembali kasus hukum yang juga pernah dialami oleh Roy Suryo, seperti yang ada di akun TikTok artis viral 25, di mana terlihat beberapa postingan yang mengingatkan kembali kasus hukum Roy Suryo dan diduga jadi membuat Roy Suryo diduga dianggap membela penista agama. Solidaritas penista agama, dari meme stupa ke umrah transgender. Di ruang sidang yang seharusnya menjunjung kebenaran, justru muncul sebuah adegan yang nyaris pantas difestivalkan. Roy Suryo, terdakwa penistaan agama yang sempat divonis 9 bulan penjara, kini hadir sebagai saksi ahli membela Isa Zega, tersangka kasus pencemaran nama baik dan kontroversi umroh transgender kontroversial yang disponsori SS Travel. Kenapa seseorang yang pernah divonis penista agama kini tampil begitu militan membela tersangka yang juga terseret isu serupa? Apakah ini bentuk cuci dosa bersama atau sekadar solidaritas sesama pelanggar norma agama? Roy, yang dulu tersandung karena unggahan meme stupa mirip presiden dan dinilai menistakan agama, kini seolah ingin memperkuat posisi Isa Zega yang publik tahu sempat membuat gaduh karena mengunggah konten umroh dengan identitas gender yang kontroversial. Kata orang bijak, burung sejenis akan terbang bersama. Tapi ini bukan sekadar burung. Ini duet problematik yang menyentuh titik paling sensitif masyarakat, agama. Roy hadir bukan dengan klarifikasi hukum yang menjernihkan. Ia justru melempar keraguan soal alat bukti digital, mengaburkan esensi UU ITE, dan dalam banyak bagian terdengar lebih sebagai pembela sejawat daripada saksi ahli. Satu panggung, dua nama, satu kesamaan, rekam jejak penistaan agama. Alih-alih jadi penyejuk konflik, Roy justru menyalakan kembali api kecurigaan publik. Di mata masyarakat, ini bukan lagi soal pembelaan, tapi soal normalisasi penghinaan terhadap nilai sakral. Dan kalau pelaku saling membela, lalu siapa yang membela publik? Siapa yang menjaga marwah keyakinan di negeri ini? Ketika penista agama jadi pembela penista lainnya, jangan heran kalau publik menganggap ini bukan sidang, tapi sandiwara. Roy Suryo mungkin pikir publik lupa, tapi sayangnya jejak digital lebih setia daripada simpati. Dan kali ini rakyat tak sedang menonton klarifikasi. Mereka sedang mencatat siapa berdiri di pihak siapa. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo divonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terkait penistaan agama meme stupa Candi Borobudur. Jaksa menyatakan banding karena lebih ringan dari tuntutannya, yakni 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta rupiah. Sementara kuasa hukum Roy Suryo masih berpikir untuk menerima atau banding. Dalam sidang yang diikuti Roy Suryo secara daring dari Rutan Salemba, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan perpecahan berdasarkan sara penistaan agama meme stupa Candi Borobudur.
bersifat untuk menyalurkan rasa kebencian atau bermusuhan individu. Setelah kami menyatakan bahwa saudara dihukum selama 9 bulan, ya, dari tuntutan 1,5 tahun, dan jaksa menyatakan banding, sedangkan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir. Jadi ada pro kontra ya Besti. Ya namanya juga persidangan, tapi semoga semua dapat keadilan ya Besti. By the way, kalau saat sidang dengan kedatangan saksi Isa Zega merekam dirinya dalam sebuah video yang beredar di sosial media dan mengungkapkan keheranannya karena media disebut kabur dan diduga kabur dan menanyakan di mana keberadaan media, kira-kira sidang selanjutnya kalau media nggak wawancara Isa bakal bagaimana ya Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.